ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh orang-orang kafir ke dalam api yang sangat besar. Apinya bukan api kecil-kecilan, api yang sangat besar. Beliau dilemparkan sampai nggak bisa mereka melemparkannya dengan cara manual, tidak bisa, sehingga dilemparkan dengan menggunakan alat dari kejauhan. Saking besarnya api itu, saking panasnya api tersebut. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, ternyata ketika api itu padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim tetap utuh sebagaimana biasa, tidak terbakar oleh api. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena api itu tidak menciptakan terbakar. Tabiat api yang membakar itu tidak bisa menciptakan terbakar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan. Salatullah, salamullah ala al-hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis mulia, majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, talabul ilmi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pagi hari ini kita akan melanjutkan penjelasan dari tafsir surat As-Saffat mulai dari ayat 99 sampai 111. Kita telah jelaskan penafsiran ayat 99 sampai dengan 102. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ayat 103. Qala Allah tabaraka wa ta'ala falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan dalam ayat sebelumnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan keyakinan yang kuat, keduanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tanpa ragu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada beliau, yaitu untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Nabi Ismail alaihissalam seorang anak yang soleh, yang taat kepada Allah, juga taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ragu juga beliau siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatnya kepada ayahnya, membantu, menolong ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat berikutnya dijelaskan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini yaitu ketika keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail itu istaslama li amrillah. Jadi sudah pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan pasrah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di tanah untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, yaitu dengan menggesekkan pisau yang sangat tajam di leher putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kemudian ternyata pisau itu tidak bisa memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pisau itu sudah digesekkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, tetapi ternyata pisau itu tidak bisa memotong. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha lagi, tetapi juga tidak bisa memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Sampai kemudian putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam sebagian riwayat itu mengatakan, wahai ayahku, jika nggak bisa digesekkan, tancapkan saja pisau itu ke leherku. Mana tahu bisa untuk memotongnya. Padahal pisau itu pisau yang sangat tajam, tetapi tidak bisa memotong leher dari Nabi Ismail alaihissalam.
Jadi itu sudah dilakukan. Belum akan dilakukan tetapi nggak jadi. Tetapi penyembelihan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah dilakukan. Pisau sudah dijalankan. Tetapi kemudian ternyata pisau tersebut tidak bisa memotong. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu pelajaran tentang permasalahan akidah, yaitu bahwa pisau itu tidak bisa menciptakan terpotong. Bahwa pencipta terpotong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang itu menggesekkan pisau pada sesuatu dan Allah menciptakan terpotong, maka terpotonglah sesuatu itu. Tetapi jika seseorang itu menggesekkan pisaunya atau menancapkan pisaunya kepada sesuatu, kemudian Allah itu tidak menciptakan terpotong pada saat itu, maka tidak akan terpotong. Karena pencipta segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiat, sabab dan tabiat itu tidak menciptakan sesuatu. La tabiatun wala illatun. Tabiat itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Illah itu juga tidak bisa menciptakan sesuatu. Karena pencipta itu hanya Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itulah pencipta segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairullah ay la khaliqa illallah. Artinya tidak ada pencipta selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pisau itu tidak menciptakan terputus, tidak menciptakan terpotong. Makan itu tidak menciptakan kenyang, tetapi Allah yang menciptakan kenyang. Ada sebagian orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ada sebagian orang nggak makan tetapi juga kenyang. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kenyang. Api itu tidak menciptakan terbakar, karena yang menciptakan api adalah Allah, dan yang menciptakan terbakar itu juga Allah. Jadi la tabiatun, tabiat dari sesuatu itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Tabi'ah itu apa? Tabi'ah itu adalah sifat yang Allah ciptakan pada suatu benda. Jadi sifat melekat yang Allah ciptakan kepada suatu benda tertentu, itu namanya tabi'ah. Misalnya tabiatnya api itu adalah membakar. Tabiatnya es itu ya dingin. Itu sifat yang melekat pada sesuatu. Tabiatnya pisau itu ya memotong. Tabiatnya api itu panas, membakar. Itu tabiat namanya. Nah, pada suatu benda itu ada sifat yang Allah ciptakan sebagai sifat khusus pada benda tersebut. Ini namanya apa? Tabi'ah atau tabiat sejak dalam bahasa Indonesia. Nah, tabiat ini tidak bisa menciptakan sesuatu. Tabiat api itu membakar, tetapi tabiat api membakar ini tidak bisa menciptakan terbakar. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh orang-orang kafir ke dalam api yang sangat besar, apinya bukan api kecil-kecilan, api yang sangat besar. Beliau dilemparkan sampai nggak bisa mereka melemparkannya dengan cara manual, tidak bisa, sehingga dilemparkan dengan menggunakan alat dari kejauhan. Saking besarnya api itu, saking panasnya api tersebut. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, ternyata ketika api itu padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim tetap utuh sebagaimana biasa, tidak terbakar oleh api. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena api itu tidak menciptakan terbakar. Tabiat api yang membakar itu tidak bisa menciptakan terbakar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan terbakar. Contohnya ini juga Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggerakkan pisaunya, menggesekkan pisaunya di leher putranya Nabi Ismail, tetapi nggak terpotong, lehernya tidak terpotong oleh pisau itu, padahal pisaunya pisau yang tajam. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena memang Allah tidak menciptakan terpotong ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menggesekkan pisaunya di leher Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tabiat dari sesuatu itu tidak menciptakan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Illah itu juga tidak menciptakan sesuatu. Illah itu mirip dengan sabab. Jadi sebab, illah itu tidak menciptakan sesuatu. Misalnya sebabnya kenyang itu makan. Makan itu tidak bisa menciptakan kenyang. Kalau illah itu sesuatu yang apabila sesuatu itu ada, maka akan muncul akibat dari sesuatu itu. Tidak mungkin tidak. Itu kalau illah. Kalau sebab, jika sesuatu itu muncul, maka bisa muncul musabbab. Akibatnya itu bisa ada, bisa tidak. Itu namanya sabab. Sabab misalnya dari sembuh adalah minum obat. Seseorang sakit, kemudian dia minum obat. Ini adalah sabab dari kesembuhan. Ketika seseorang minum obat, ada kalanya sembuh, ada kalanya tidak sembuh. Hari ini seseorang misalnya sakit pusing, kemudian dia minum obat A. Nggak usah kita sebut, nanti promosi ya. Misalnya disebut dia minum obat A, kemudian besok dia pusing lagi, sama penyakitnya. Hari ini dia sembuh, besok karena sakit lagi, kemudian dia ulang, oh saya kemarin minum obat A itu sembuh, sekarang dia minum lagi obat A, ternyata apa? Nggak sembuh. Kenapa? Karena obat yang merupakan sebab dari kesembuhan, dia tidak menciptakan kesembuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kesembuhan, bukan obat. Karena obat hanyalah sebab dari kesembuhan. Jadi itu namanya sabab. Kalau illah itu sesuatu yang apabila sesuatu itu ada, maka pasti akibatnya itu ada. Nggak mungkin tidak. Secara akal tidak mungkin tidak. Ini biasanya dicontohkan apa? Yaitu gerakan jari itu adalah illah dari gerakan cincin yang ada di jari itu. Misalnya saya punya cincin di jari saya. Nah, saya pasang di sini. Kemudian dipasang di sini. Kemudian apa? Jari saya gerakkan. Maka cincinnya bergerak apa enggak? Pasti bergerak, enggak mungkin tidak. Di sini namanya illah. Berarti gerakan jari adalah illah dari gerakan cincin yang ada di jari itu. Mungkin enggak cincin itu enggak bergerak? Enggak mungkin. Gimana mau enggak bergerak wong jarinya digerakkan? Nah, itu namanya illah. Nah, illah itu juga tidak menciptakan sesuatu. Jadi yang menciptakan gerakan jari adalah Allah, yang menciptakan gerakan cincin adalah Allah. Bukan yang menciptakan gerakan cincin adalah gerakan jari, bukan. Tetapi yang menciptakan gerakan jari adalah Allah, dan yang menciptakan gerakan cincin adalah Allah. Karena illah tidak menciptakan, sabab juga tidak menciptakan, tabi'ah juga tidak menciptakan. Karena mereka apa? Mereka sifat. Mereka bukan sesuatu yang hidup. Bagaimana dikatakan menciptakan? Mereka tidak memiliki iradah. Sesuatu yang tidak memiliki masyiah, maka tidak dikatakan dia menciptakan. Bahkan pencipta itu hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah itu bukanlah pencipta. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini satu permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting. Seseorang yang mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah, maka berarti dia telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidahnya berarti telah mensekutukan Allah dengan makhluknya, telah meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang berhak untuk disembah, karena sama-sama dalam hal keduanya adalah pencipta. Ini harus diwaspadai. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang telah menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apabila kita sholat, maka Allah yang menciptakan perbuatan sholat pada diri kita. Apabila kita misalnya melakukan perbuatan tertentu, makan, minum, maka Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri kita. Artinya perbuatan yang kita lakukan adalah makhluk, adalah perbuatan yang hadisah, yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Nah, kita hanya melakukan kasab. Kita melakukan kasab. Insya Allah nanti akan kita jelaskan secara khusus. Artinya kita mengarahkan kehendak yang ada pada diri kita kepada suatu perbuatan, dan Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri kita di saat kita arahkan kehendak kita pada perbuatan tersebut. Kita arahkan kehendak yang ada pada diri kita pada perbuatan sholat, dan Allah yang menciptakan perbuatan sholat itu pada diri kita. Itu namanya kasab. Kita hanya berkasab, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kasab yang ada pada diri kita, Allah juga yang telah menciptakan perbuatan yang ada pada diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga dikatakan bahwasanya fa idza daraba insanun zujajan bihajarin fa darabahu darban, gimana? Fakasarahu fadarbu wal kasru wal inkisaru bi khalqillahi ta'ala. Ketika ada seseorang itu melempar kaca dengan batu, ada kaca di situ, dilempar, ada batu, dilemparkan ke kaca itu dengan keras. Fakasarahu, sehingga itu memecahkan kaca itu. Pukulan dengan batu itu memecahkan kaca, kacanya menjadi pecah. Maka Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan, maka di sini pukulan terhadap pukulan seseorang, berarti perbuatan manusia berupa melempar atau memukul, ini adalah terjadi dengan ciptaan Allah. Memecahnya batu terhadap kaca adalah ciptaan Allah. Dan terpecahnya kaca adalah ciptaan Allah. Semuanya Allah yang menciptakannya. Terkadang seseorang melempar kaca dengan batu tetapi nggak pecah. Kenapa? Karena batu tidak menciptakan pecah. Yang menciptakan pecah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, dengan pengertian bahwasanya hanya Allah yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu itu hanya ada jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, pisau yang tajam sudah digesekkan di leher putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah. Maka perintah Allah sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyembelihan sudah dilakukan, tetapi Allah tidak menciptakan terpotong di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menggesekkan pisau itu di leher Nabi Ismail alaihissalam. Lalu bagaimana seseorang
bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sesuatu, tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu itu. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Tetapi ternyata Nabi Ismail tidak tersembelih. Artinya apa? Artinya Allah tidak menciptakan tersembelih. Artinya Allah tidak menghendaki, tidak menentukan tersembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Allah memerintahkannya, tetapi Allah tidak menghendaki tersembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Ini karena apa? Karena al-masyiatu laisat tabi'atan lil amri. Al-masyiatu laisat tabi'atan lil amri. Kehendak Allah itu tidak mengikuti perintah. Artinya tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu terjadi. Tetapi setiap yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Jadi tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu dikehendaki terjadinya oleh Allah, dan juga tidak setiap yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu dikehendaki terjadinya oleh Allah. Demikian juga tidak setiap sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Artinya nggak ada hubungan antara amr, yaitu perintah Allah, dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah. Artinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Tetapi Allah tidak menghendaki tersembelihnya Nabi Ismail, maka tidak terjadi. Allah perintah, tetapi Allah tidak berkehendak terjadinya, sehingga tidak terjadi. Jadi tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu terjadi, tetapi setiap sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah pasti terjadi. Bisa dipahami apa enggak? Agak sulit mungkin memahaminya. Jadi tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu terjadi, tetapi setiap yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu pasti terjadi. Setiap sesuatu yang sya Allah wujudahu, yang dikehendaki adanya oleh Allah, maka pasti terjadi. Seperti yang kemarin, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki terjadinya pada azal oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak dikehendaki terjadinya oleh Allah pada azal, maka pasti tidak terjadi. Maka sesuatu yang terjadi itu pasti dikehendaki oleh Allah, tetapi belum tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti terjadi. Tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu dikehendaki terjadinya oleh Allah. Dan juga sebaliknya, tidak setiap yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat manusia untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Tidak. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku. Itu maknanya seperti itu. Makna ayat itu begitu. Illa liya'budun artinya bukan untuk aku kehendaki beribadah, tetapi illa li'amurahum kecuali untuk aku perintahkan mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Tetapi manusia banyak yang nggak beribadah kepada Allah. Bahkan orang Islam dengan orang kafir kalau ditotal secara keseluruhan dengan berbagai macam agamanya, maka non-muslim lebih banyak daripada orang muslim. Orang yang KTP-nya tercatat sebagai agama Islam itu yang nggak beribadah kepada Allah juga banyak, yang musyrik juga banyak. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, tetapi Allah tidak menghendaki manusia semuanya beribadah kepada Allah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi tidak semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Tidak setiap yang diperintahkan oleh Allah itu terjadi, karena Allah tidak menghendaki terjadinya. Juga tidak semua yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Misalnya kufurnya orang-orang kafir, itu apa? Dikehendaki terjadinya oleh Allah, karena terjadi. Buktinya terjadi, karena dia terjadi maka pasti dikehendaki terjadinya oleh Allah. Orang-orang kafir itu kufur. Kekufurannya orang kafir itu terjadi dengan kehendak Allah, bimasyiatillah. Kemudian bermaksiatnya orang-orang yang bermaksiat, kalau ada orang melakukan dosa, maka itu terjadinya dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Artinya dengan ketentuan Allah. Pada azal Allah sudah menentukan si fulan itu melakukan maksiat itu. Itu yang dimaksud dengan kehendak Allah. Maka terjadilah apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terjadinya. Tetapi apakah Allah memerintahkan dia untuk melakukan kekufuran dan kemaksiatan? Tidak. Artinya tidak setiap yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah tetapi tidak diperintahkan oleh Allah. Ada sesuatu yang dikehendaki tidak terjadinya oleh Allah, tetapi Allah itu memerintahkannya kepada manusia. Tetapi karena Allah tidak menghendaki terjadinya, maka sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tersebut itu tidak terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kita kembali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Tetapi Allah tidak menghendaki tersembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga ketika pisau digesekkan di leher putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, tidak terputus, tidak terpotong. Kenapa? Allah tidak menciptakan terpotong, dan Allah tidak menghendaki terjadinya terpotong pada leher Nabi Ismail ketika ketika pisau itu digesekkan di leher Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, permasalahan ini harus kita pahami dengan benar, bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab bukan pencipta, illah bukan pencipta, sakit bukan pencipta kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian. Obat bukan pencipta kesembuhan, Allah juga yang menciptakan kesembuhan.
Ada seseorang yang dengan dia minum obat kemudian dia sembuh. Ada seseorang yang dengan ada seseorang yang kemudian dia berdoa kepada Allah, dia kemudian mendapatkan kesembuhan. Karena doa juga sebab. Doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesembuhan, kemudian dia sembuh dengan sebab doa itu. Itu juga sebab. Atau seseorang bertawasul dengan nabi atau wali untuk meminta kesembuhan kepada Allah, maka tawasul itu juga sebab seseorang mendapatkan kesembuhan. Sementara pencipta segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang sekarang sedang melanda, virus COVID-19, corona, itu tidak menciptakan. Kalau dia tidak memiliki kehendak, atau bahkan dia adalah sesuatu benda mati yang dia tidak memiliki kehendak untuk misalnya menjadikan orang tertentu itu sakit. Misalnya si corona ini mengatakan dalam hatinya, dia nggak punya hati dan dia bukan binatang. Dia mengatakan saya pengen nempel ke orang itu aja lah. Enggak. Dia nggak punya keinginan sama sekali dan dia tidak bisa menciptakan sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menghendaki. Jika Allah berkehendak, maka seseorang itu bisa terkena penyakit itu. Meskipun dia misalnya jarang keluar. Misalnya seseorang itu dengan sebab tertentu, maka orang itu bisa tertular. Karena tertularnya penyakit itu bukan penyakit itu yang menularkan dengan kehendak dirinya sendiri, tetapi penyakit itu menular dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadilah pandemi seperti yang terjadi sekarang ini. Itu yang harus kita yakini. Jika Allah tidak menciptakan, maka tidak terjadi. Jika Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu tidak terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggesekkan pisaunya ke leher Nabi Ismail dan tidak terpotong seperti yang tadi kita jelaskan, dalam ayat berikutnya disebutkan ayya Ibrahimu, disebutkan sebelumnya wa nadainahu, dan kami memanggil Nabi Ibrahim melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi kamu. Artinya kamu sudah menjalankan perintah yang telah Allah perintahkan kepada beliau berupa menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kamu sudah melakukannya, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dengan begitu maka kami, karena kamu sudah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu membalas yang ketaatan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim, ini adalah ujian bagi kamu, ketaatan kamu kepada Allah diuji, kecintaan kamu kepada Allah diuji.
Tetapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail, cintanya dan ketaatannya kepada Allah melebihi segala sesuatu, dan beliau lulus dalam ujian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas apa ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yaitu apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ini dengan seekor sembelihan yang gemuk yang besar. Bidzibhin azim, diriwayatkan bahwasanya dia adalah berupa gibas. Jadi berupa kambing gibas yang sangat gemuk, Yang kambing ini adalah kambing yang sudah digembalakan di dalam surga selama 40 tahun. Jadi gemuk, kambingnya bagus, gemuk, makanya disunnahkan di dalam berkorban itu adalah kambingnya yang gemuk. Disunnahkan juga kalau warna itu yang putih. Kalau ada yang bertanduk maka disunnahkan yang lebih baik yang bertanduk dan sebagainya. Karena meneladani yang dikorbankan di saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena berkorban dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnatu abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah dari ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril alaihissalam datang dengan membawa seekor kambing gibas yang sangat besar berwarna putih bertanduk. Kemudian diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti dari putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari sini apa? Dari sini ini menjadi sunnah juga, ini sunnahnya Nabi Ibrahim yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari ajaran Islam. Disunnahkan bagi umat Islam pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik untuk menyembelih binatang kurban. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu disampaikan sebagai faidah atau sebagai tambahan agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjalankan perintah Allah, di sini ada iblis yang datang untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail agar keduanya tidak menjalankan perintah Allah. Karena setan atau iblis ini kan gak senang kalau ada orang menjalankan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian melempar siapa? Iblis laknatullah alaih itu dengan batu untuk menghinakan iblis ini, bahwa kamu nggak akan mampu menggoda saya. Seakan-akan seperti itu untuk menghinakan iblis. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu melempar iblis itu. Nah, ini kemudian pada saat pelaksanaan ritual ibadah haji itu kemudian dijadikan sebagai salah satu wajib haji, yaitu melempar jamroh. Melempar jamroh yang 3 pada hari-hari tasyrik. Dilempar. Itu adalah simbol dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu ketika akan menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi yang perlu dipahami
bahwa itu bukan berarti bahwa di jamarat yang 3 itu di situ tempatnya setan, enggak. Nah, tidak berarti seperti itu, karena ada sebagian itu mengatakan atau memiliki keyakinan yang tidak tepat. Kita melempar jamrah di sana, jamrah Aqabah, jamrah wusta, kubra, itu tujuannya adalah karena di situ ada setan, makanya kita lempar dengan batu. Itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bukan jamarat itu yang sekarang sudah dibuat tugu di situ, semacam ada tugu untuk biar orang pas ketika melempar jamrah di saat haji. Itu tidak berarti di situ sekarang itu memang rumahnya setan, bahwa iblis, setan-setan itu memang tinggalnya di situ, bukan begitu. Tetapi yang dilakukan oleh orang yang haji itu adalah ihya'u sunnati Ibrahim. Jadi menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, itu yang dilakukan. Bukan karena, kalau sekarang bukan karena di situ ada iblis. Ketika zaman Nabi Ibrahim, memang ketika itu ada iblis yang berusaha untuk yuwaswis, berusaha untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim untuk menghinakan iblis bahwa apa yang dia lakukan, godaan dia tidak akan mempan untuk beliau, maka beliau melemparnya dengan batu. Itu pada masa Nabi Ibrahim. Tetapi pada masa sekarang ketika kita melempar jamrah ke jamarat itu tujuannya bukan melempar iblis yang ada di situ atau melempar setan yang tinggal di situ. Enggak, tetapi adalah ihya'u sunnati Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu sudah ditetapkan oleh syara, oleh agama sebagai bagian dari ritual dalam melaksanakan haji. Karena sebagian ritual baik itu rukun maupun wajib haji itu memang diambil dari yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Misalnya sa'i berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 7 kali. Itu apa? Sa'i itu tidak harus berlari-lari ya, jalan juga bisa, tetapi ada tempat tertentu nanti dia disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Itu juga sunnah dari ketika Sayyidah Hajar itu berlari-lari mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam yang haus, sampai kemudian keluar air Zam-Zam. Itu sunnah terdahulu. Jadi ada sunnah-sunnah sebelum Nabi Muhammad SAW yang itu kemudian ditetapkan sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena memang maksudnya ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwa agama semua para nabi itu sama, yaitu semuanya beragama Islam. Syariatnya yang berbeda. Tetapi sebagian syariat itu diambil dari syariat sebelumnya, kemudian ditetapkan menjadi syariat Rasul berikutnya. Ada yang baru sama sekali, ada yang nggak baru. Misalnya syariat khitan, itu juga sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali melakukan khitan, kemudian itu juga menjadi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayat yang berikutnya itu hanya
sebagai penjelas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ini semuanya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi pahala bagi Nabi Ibrahim alaihissalam nanti di akhirat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang banyak, di antara mereka diangkat menjadi Rasul Allah. Di antaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, satu-satunya dari Nabi Ismail alaihissalam. Sementara para nabi yang lain itu adalah keturunan dari Nabi Ishaq alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kajian kita dalam 2 hari ini yaitu berkaitan dengan surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 itu menambah keimanan kita, pengetahuan kita terhadap akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada akidah-akidah yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Misalnya ada kelompok Qadariyah yang meyakini ada pencipta selain Allah. Mereka meyakini manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ada juga yang meyakini bahwa sebab atau illah itu bisa menciptakan bahwa obat menciptakan sembuh dan sebagainya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang khalik, sedangkan segala sesuatu selain Allah semuanya adalah makhluk. Hadirin rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.